Tapi ini nyangkut. Udah. Kita mulai. Sebelum mulai, Dah, ayo. as-salatu sunnatan Eidul Adha. Ya rahimakumullah. Sebelum mulai, tentunya ada baiknya kita mengingat kembali tata cara salat Idul Adha. Abang itu aja kasih namanya nah itu aja bang dia buat ini aja apa namanya nanti minta sih Kita akan melaksanakan salat Idul Adha pagi ini. Tentunya akan sampaikan tata cara salat Idul Adha yang tentunya sudah kita paham semua, yang tentunya ada baiknya diingatkan. Yang pertama tentunya niat usolli sunatan Idul Adha rakaatain makmuman billahi atau dengan bahasa kita salat sunat Idul Adha mengikuti imam. Lalu yang kedua takbir dalam rakaat yang pertama 7 kali ya. Setelah takbir pertama, setelah selesai masing-masing takbir kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Lalu setelah itu baca Fatihah dan kemudian surat. Setelah itu kita melaksanakan salatu sunnatan Idul Adha jami' rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله اللهم من حمد الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyyi Allah. Wassalamu salli wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini gemah bertakbir berkumandang di seluruh penghujung, di penjuru dunia, di mushola, di masjid-masjid. Tentunya semua itu adalah dalam rangka menyempurnakan, memurnikan dan mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah hamba-hamba Allah yang telah diberikan karunia yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hampir di setiap agama itu memiliki ritual ibadah yang disebut dengan ibadah penyembelihan hewan, mengalirkan darah, menyembelih hewan-hewan yang dia sembelih dengan berbagai cara dan niatan. Demikian bagi kita umat Islam, kita diajarkan oleh Allah untuk beribadah, salah satunya menyembelih hewan, mengalirkan darah, membagikan dagingnya. Tetapi bedanya apa? Perbedaannya, kita sebagai orang yang beriman karena Allah maka menjadi nilai ibadah. Tapi orang-orang menyembelih hewan bukan karena Allah, bahkan untuk sesajian dan yang lainnya, itu menyebabkan kemusyrikan dan kekafiran, ingkaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita semuanya diberikan yang namanya nikmat, diberikan yang namanya karunia terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang penuh dengan nikmat, berbagai oksigen yang
gratis yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa menghirup udara segar, menghirup udara indah di tempat ini. Ini adalah bagian nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Terlebih Allah berikan nikmatan itu sehat. Allah berikan nikmat itu selamat. Allah berikan nikmat itu kekuatan dan kesempatan untuk kita rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di hari ini kita menggemakan takbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar, di mana semua ini yang kita hadir insyaallah hafal ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa yang Allah sampaikan di dalam ayat itu? Sesungguhnya kami telah memberikan engkau, telah memberikan kamu nikmat yang begitu banyak, kata Allah. Al-Kautsar, nikmat yang dimana seringkali kita lupa, nikmat yang dimana seringkali kita melalaikan nikmat itu. Kita seringkalinya melihat dan memandang nikmat itu, atau yang kita rasa, yang kita bilang nikmat itu adalah sesuatu yang disebut dengan harta, kekayaan atau materi. Padahal sesungguhnya bahkan di dalam diri kita, tubuh kita, belum tentu yang Allah berikan kepada kita. Satu saja nikmat Allah yang berikan kepada kita dalam tubuh kita, apa? Yaitu misalkan mata yang memandang ini. Dengan mata kita bisa melihat indahnya alam ini. Dengan mata bisa melihat suasana yang begitu besar keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mampu mensyukuri satu bola mata saja? Maka kemudian Allah mengingatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh engkau tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Maka hari ini kita mencoba, mungkin hasibu qabla an tuhasab, menghitung-hitung nikmat Allah, menghitung-hitung kesalahan kita, kemudian kita mohon hajat Allah ampunan dari kesalahan dosa kita, menghitung-hitung nikmat Allah. Dengan menghitung-hitung nikmat Allah kita bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkalinya kita lalai, seringkalinya kita lupa, bahkan seringkalinya kita tidak bersyukur. Kenapa? Di dalam diri tubuh kita yang sedemikian sempurna, Allah ciptakan kita. Allah karuniakan berbagai organ yang dimana kita semua ini bisa merasakan. Mulut bisa merasakan nikmatnya makanan, gigi bisa merasakan nikmatnya mengunyah, lidah bisa merasakan nikmatnya makanan-makanan, kaki bisa merasakan nikmatnya melangkah, tangan bisa merasakan nikmatnya memegang, dan berbagai macam organ yang ada dalam tubuh kita. Ini semua adalah nikmat yang begitu besar. Maka Allah mengingatkan kepada kita, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu, yaitu nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Lalu kata Allah, bagaimana saat ini kamu bersikap? Bagaimana kamu caranya mensikapi semua nikmat-nikmat itu? Maka bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka kemudian kata Allah, jika kamu bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat itu. Ingat, kalau kamu ingkar, bahkan mengingkari daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka mengingatkan Allah kepada kita, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaanku sangat pedih, kata Allah. Lalu apa yang kemudian bukti rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bentuk ucapan syukur kita di hadapan Allah minimal alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian Allah perintahkan sebagai bukti rasa syukur dalam surat Al-Kautsar, washolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Allah,
Sholat bukan karena siapa-siapa, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan dari sesama makhluk, tetapi lirabbika, sholat yang kita lakukan karena Tuhan. Wanhar, dan berkurban. Maka dalam beberapa tafsir mengatakan bahwa fasalli di sini adalah salah satunya adalah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha kita wanhar, berkurban. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti rasa syukur kita, pengorbanan di mana selama 11 bulan yang lalu Allah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. 11 bulan yang lalu Allah karuniakan kenikmatan, berbagai karunia terbaiknya Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana saat ini Allah berikan kesempatan kita untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Apa yang kemudian di situ sampaikan, Rabbi habli minas salihin. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memiliki putra, ingin memiliki anak, keturunan, terus bahkan sampai usia menjelang usia tuanya baru diberikan yang namanya Nabi Ismail dengan doa yang selalu dipanjatkan, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang begitu sayang, yang begitu saleh, yaitu termasuk orang-orang yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi gulamin halim. Lalu kemudian ketika itu Allah berikan kabar gembira kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan Allah hadirkan, dengan Allah berikan keturunan, dengan Allah berikan seorang putra bi gulamin halim, yang begitu halim, yang begitu sangat sabar, yang begitu sangat lembut, sangat sabar dalam kehidupan. Oleh karenanya dibuktikan kesabaran itu. Falamma balagha ma'asaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Maka pada saat usianya telah sampai, artinya usia telah sampai, mampu memisahkan, mampu melihat ini adalah baik dan buruk. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam qala ya bunayya inni ara fil manam. Falamma balagha ma'asaya, sampai pada usia sanggup, artinya sanggup di sini usia di mana mampu berusaha. Lalu kemudian menyampaikan saat itu, wahai anakku, di mana bertahun-tahun Nabi Ibrahim ini belum bertemu dari mulai usia masih bayi, ditinggalkan, diasingkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah di suatu tempat. Ketika sudah mulai besar, dipertemukan oleh Allah. Pada saat disitulah saat-saat dimana kita ketika bertemu dengan anak, lama kita tidak bertemu, bagaimana merasa kangen dan merasa rindunya. Tetapi saat itu kemudian Allah perintahkan di dalam mimpinya, apa yang diperintahkan, qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai anak? Seorang anak yang gulamin halim itu, apa jawabannya? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah. Maka kemudian kata Allah, wahai ayahku, kalau memang ini perintah Allah, kalau ini memang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah, laksanakanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, sesungguhnya engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Subhanallah. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang muliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang begitu besar, pelajaran yang begitu berharga, bagaimana dibuktikan oleh seorang Nabi yang begitu besar kasih sayang kepada anak, tetapi lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga anak ketika perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia rela apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan dan dilaksanakan. Saat itu adalah Allah memerintah agar disembelih seorang putranya itu Nabi Ismail. Namun dengan kesabarannya, namun dengan kepatuhan ketundukannya, Allah ganti apa? Ganti dengan seekor kibas, ganti dengan seekor saat ini kambing. Kalaulah saat itu Bapak, kalaulah saat itu misalkan tidak terjadi seperti ini, bisa jadi yang disembelih adalah anak-anak kita. Tapi karena inilah perjuangan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu kuat ketauhidannya, maka disebut dengan bapak tauhid kita.
Bagaimana Nabi Ibrahim dengan semua ketaatan, ketundukan, kepatuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala membuktikan pengorbanannya. Jangankan hewan, anak pun siap dikorbankan karena begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Sebagai bukti ketaatan kita, sebagai bukti pengorbanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu besar, atas karunia begitu nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kata Allah, wasalli, salatkanlah Allah, wanhar, berkurbanlah sebagai bukti syukur kita, sebagai bukti, apalagi sebagai bukti bahwa kita adalah semuanya berkurban di hadapan Allah, pengorbanan kita di hadapan Allah sebagai bukti menyempurnakan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hari ini kita akan berkorban dengan kesungguhan. Ingat, pengorbanan kita, berkorban kita ini bukanlah untuk Allah dagingnya, darahnya, tidak. Maka kemudian Allah mengingatkan, menegaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai daging dan darah yang dialirkan, yang disembelih dalam sebuah pengorbanan itu. Darah unta, darah kambing, darah hewan, sapi dan segala macam kerbau yang dikurbankan untuk Allah tidak akan sampai, kata Allah, sekali-kali tidak akan sampai darah dan dagingnya. Yang sampai kepada Allah itu apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Itulah yang sampai adalah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai adalah akhlakul karimah kita dibangun, ketaatan kita dibangun, kehusuan dan kemudian kepatuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dibangun, dan keikhlasan apa yang kita lakukan inilah di hadapan Allah akan dinilai. Maka qarraba yuqarribu qurbana, kurban adalah bahagian dari salah satu upaya kita mendekatkan diri kepada Allah, karena makna kurban adalah dekat, mendekat. Kita semuanya dengan kurban insyaallah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan dengan bertepatan kurban, dengan bertepatan kita Idul Adha ini juga bertepatan juga di mana pelaksanaan Idul Haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita saat ini. Kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur, haji yang makbul, sehat selamat dalam pelaksanaannya dan kembali lagi bersama keluarganya. Insya Allah dari sebuah pelaksanaan haji inilah adalah spirit, semangat semangat membangun dalam kehidupan kesempurnaan, karena menyempurnakan ibadah di dalam rukun Islam yang kelima. Maka salah satu adalah kita yang tidak mengikuti melaksanakan ibadah haji adalah diperintahkan oleh Allah untuk Idul Kurban, untuk memotong seekor hewan kurban, untuk melaksanakan yang namanya pengorbanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kurban memiliki makna, memiliki filosofi. Apa makna dari sebuah kurban? Adalah kita menyembelih, mengalirkan darah dari hewan kurban itu. Apa yang kemudian ini spiritnya adalah kita diajarkan oleh Allah agar kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Saat ini kita lepaskan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Apa sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita? Adalah mengedepankan nafsu, hawa nafsu, mengedepankan apalagi apapun yang ada di hadapan kita tidak mengenal halal haram. Maka kemudian dengan kita menyembelih hewan kurban ini, kita alirkan dengan kebersamaan darah kita, kita sembelih sifat-sifat kebinatangan hewan kita, yang kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman, yang benar-benar muttaqin, haqqut tuqatih, sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwalah yang akan diterima di hadapan Allah, bukan darah dan daging kurban yang kita kurbankan di bulan ini, di hari ini, atau di bulan Zulhijjah ini, atau di Idul Kurban ini. Insya Allah kita semuanya berkurban, diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita semuanya bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tempat atau di waktu yang sangat mustajabah, di tempat, di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kehusuan, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesungguhan dan pengharapan, penuh keyakinan bahwa seluruh doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Shalli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli syadatin ya Rasulullah ajma'in. Amin. Allahumma ya Allah, ya mujibas sayyidin istajib du'a. Ya Allah, pada hari ini kami kumpul
Pada hari ini kami bersama-sama. Pada hari ini kami ruku dan sujud di hadapan-Mu ya Allah. Karena pada hari ini kami akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Itu semata-mata karena-Mu ya Allah. Itu semata-mata karena kami bersyukur dan membuktikan rasa syukur kami di hadapan-Mu ya Allah. Walaupun tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon kepada-Mu ya Rabb, hari ini limpahan rahmat-Mu, limpahan anugerah maghfirah-Mu untuk kami ya Rabb, ya begitu besar. Ya Rabb, kami berkumpul di sini. Kami bukan karena kebetulan, bukan karena kami tidak disengaja, tapi karena Engkau berkehendak. Bahkan ada yang sangat berjasa dalam kehidupan kami ya Rabb, yang berjasa dalam kehidupan kami ya Rabb, yang berjasa dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bisa menghirup udara, sampai hari ini kami bisa berkumpul, dan sampai hari ini kami bisa beraktivitas karena jasanya beliau ya Rabb. Ya Rabb, Dialah yang mengandung kami 9 bulan ya Rabb. Dialah yang membawa kami dalam rahimnya 9 bulan ya Rabb. Wahdan ala wahdi, yang begitu payah dan kepayahan. Bahkan ketika melahirkan antara hidup dan mati. Dialah ibu, saudaraku, sahabatku, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Tatap baik-baik wajah ibu kita. Pandanglah baik-baik wajah ibu kita saat. Wahai ibu, Kau sangat banyak jasa untuk kami, untuk anak-anakmu ya wahai ibu. Kami rindu, kami sayang. Maafkan ibu atas segala salah, atas segala hilang, dosa. Bahkan kami sebagai anakmu belum bisa berbakti kepada-Mu ibu. Kau telah mengandung kami 9 bulan. Telah Kau bawa kami 9 bulan dalam rahimmu. Wahnan ala wahnin, begitu payah dan kepayahan. Ketika Kau lahirkan kami antara hidup dan mati. Wahai ibu, Engkau adalah yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah, al-jannatu tahta aqdabil ummahat. Surga berada di telapak kaki ibu. Oleh karenanya kami mohon ridho ibu, memohon keikhlasan ibu, dari mulai kami dalam rahim di kandungan sampai kami bayi di aisan, di gendongan sampai saat ini. Ya Rabb, jadikan ibu kami, berikan kepada ibu kami kesehatan, keselamatan yang masih, kekuatan yang saat ini sedang sakit, berikan kekuatan, sehatkan ya Rabb. Ibu kita tidak sesegar dulu saat ini, sudah mulai menua, sudah tidak bisa berjalan, bahkan berbayang. Ya Rabb, bahagiakan ibu kami ya Rabb, bahagiakan ibu kami ya Rabb, bahagiakan di dunia sampai di akhirat ya Rabb. Kalau telah wafat ibu kami ya Rabb, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga ya Rabb. Kalau Engkau panggil ibu kami saat ini ya Rabb, jadikan akhir hayatnya husnul khatimah, husnul. Orang yang berjasa setelah ibu adalah ayah kita. Oleh karenanya pandang baik-baik, bayangkan baik-baik ayah kita. Lihat baik-baik ayah kita. Ayah, maafkan kami, maafkan anakku ini ayah. Maafkan yang selama ini kami belum bisa memberikan yang terbaik, berbakti yang terbaik kepadamu wahai ayah. Engkau bekerja untuk kami siang dan malam. Engkau tidak pernah lelah dan tidak pernah letih mencari nafkah untuk kami. Hujan, panas, terik, tidak peduli. Yang terpenting bagaimana ayah anaknya bisa makan, anaknya bisa bahagia. Bahkan seringkalinya engkau dimaki-maki, dimarahi dengan orang lain, tapi tak peduli. Yang terpenting anaknya bisa sekolah, anaknya bisa kuliah, anaknya bisa menjadi orang. Wahai saudaraku, tatap ayah masing-masing. Ayah, kami rindu, kami sayang kepadamu ayah. Maafkan kami ayah, belum bisa berbuat baik kepada ayah. Namun yakinlah kami senantiasa berdoa untuk ayah dan ibu kami. Ya Rabb,
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Ampunlah seluruh dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Rabb, baik yang masih hidup terlebih yang telah wafat ya Rabb. Jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Balaslah kebaikan kedua orang tua kami dengan kebaikan yang terbaik ya Rabb, dan balaslah kesalahan kedua orang tua kami dengan rahmat dan ampunan-Mu ya Rabb. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Rabb. Kalaulah orang tua kami hari ini Kau panggil, jadikan akhir hayat husnul khatimah ya Rabb. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Rabb. Bahagiakan di dunia, bahagia ya Rabb. Selamatkan di dunia, selamatkan ya Rabb. Ya Rabbana, ya mujibas sailin istajib doa. Wahai para istri, tetaplah suami-suami kita yang saat ini berusaha untuk istri dan anak-anak. Seringkalinya kita membohongi, seringkalinya kita kurang taat. Maafkan kami, maafkan wahai suami, kami sebagai istri belum bisa berbuat baik. Istri, suami yang saat ini mengusahakan dan berusaha untuk istri dan anak-anaknya, tapi seringkali kita tidak bisa memanfaatkan apa amanah-amanah yang diberikan oleh suami kepada istri. Maafkan kami sebagai istri. Ya Allah, jadikan suami kami suami yang menjadi imam orang-orang bertakwa ya Allah. Jadikan ya Rabbana kebaikan-kebaikan yang Kau balas dengan yang terbaik di hadapan-Mu ya Rabb, menjadi seorang imam yang membawa kepada keselamatan di dunia sampai di akhirat. Wahai para suami, lihat istri-istri kita, istri yang setiap hari mengurusi anak rumah, bahkan tidak pernah letih lelah mengurusi anaknya, tak peduli sakit, tak peduli apapun, yang terpenting semua urusan rumah dan anaknya bisa terselesaikan. Tapi seringkalinya kita sebagai suami memarahi anak, memarahi istri yang tidak ada masalahnya, bahkan permasalahan dari kantor dibawa ke rumah, bahkan istri tidak tahu mendapatkan marahnya dari kita sebagai suami. Wahai istriku, maafkan kami sebagai suami yang belum bisa membahagiakanmu, namun yakinlah kami sebagai suami berusaha karena Allah ingin mengajak kepada jalan yang baik. Ya Rabb, jadikan ya Rabbana keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Wahai para suami, wahai para istri, wahai para ayah, wahai para ibu, lihat anak-anak kita. Anak-anak kita adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anakku, maafkan. Seringkalinya kita marahi anak tanpa sebab, bahkan seringkali menyubit, bahkan seringkali memukul, padahal anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk kita jaga dan untuk kita jadikan sebagai khalifah fil ardh. Ya Rabb, wahai anakku, maafkan ayahmu belum bisa memberikan dan mendidik yang terbaik kepadamu, tapi yakinlah ayahmu, ibumu akan memberikan yang terbaik dengan doa-doa dan berusaha sekuat tenaga menjadi engkau anak yang soleh. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Saudaraku, wahai bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lihat adik kakak kita. Kenapa kita bisa berbaik dengan orang lain, tetapi kita tidak bisa berbaik dengan saudara, dengan kakak adik kakak kita. Seringkalinya bermusuhan dengan adik kakak kita, padahal dengan orang baiknya luar biasa. Oleh karena hari ini perbaiki hubungan kita. Ya Rabb, maafkan kesalahan kami sebagai kakak kepada adik, dan maafkan kami sebagai adik kepada kakak ya Rabb. Karena banyak sekali salah dan dosa yang kami lakukan, bahkan kami seringnya bermusuhan. Ya Rabb, perbaikilah hubungan kami ya Rabb, perbaikilah hubungan kami ya Rabb. Ya mujibas sailin istajib doa, istajib doa. Allahumma yasir wa la tu'asir, yasir qura asir, yasir dunya wa akhirah. Ya Rabb, khusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji, jadikan haji yang mabrur, yang masykur. Allahumma ja'al hajjan mabruran wa sa'yan masykur wa dhanba wa mu'amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya Allah. Akhirnya ya Allah, nabilu ma'itilan nur. Ya Allah, kembalikan pulang perginya saudara-saudara kami yang menuju kepada sehat selamat. Dan ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, kami yang saat ini sedang melaksanakan Idul Adha, salat Idul Adha, kurban hari ini ya Rabb, jadikan salat kurban yang terbaik, ibadah yang terbaik Engkau terima dan Engkau ridha ya Rabb. Ya mujibas sailin istajiban ya Allah, limpahkan karunia terbaik kepada kami, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, dan ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, ridha-Mu ya Rabb.
ridhamu ya Rabb atas segala apa yang kami lakukan dalam ibadah kepada-Mu ya Rabb. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqbil hajj. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam min 'adzabika nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah dan dalam limpahan keberkahan rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dapat semua? Hah? Baik. Dari sana. Ini ibu-ibu, sini ibu-ibu. Ayo. Buka mata. Buka aja pakai kacamata. Ya. Buka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saatnya kita matikan. Ayo angkat. Sarapan